Dang 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 dang. Oke, selamat datang kepada Pak Lutfi. Mas aja kali, jangan bapak. Hah? Mas aja, mas. Oh iya, Bapak Mas Lutfi. Bapaknya dilangin, bos. Hah? Bapaknya dilangin. Bapaknya dilangin kayak Akbar dong. Yakin dong. Enggak ke situ. Bapaknya dilangin yakin. Itu terus luarannya. Capek gimana? Gimana kabarnya Pak Lutfi? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Ini emangnya, tapi Mas Lutfi ini kayaknya masih pakai seragam ini dari mana nih kebetulan nih? Ya. Dari kerja. Oh, habis kerja ya? Habis kerja. Oh, iya. Soalnya kita mah nggak kerja ya. Iya. Ceritanya kerja, mas. Ceritanya kerja. Ya? Ceritanya, iya. Berarti kesibukan akhir-akhir ini kerja ya? Kerja. Yang kerja yang kebetulan ngajar ya Mas Lutfi? Kebetulan. Kebetulan ngajar. Kebetulan gitu ya? Kebetulan aja. Lagi kebetulan aja ini. Ya karena obrolannya habis teman-teman. Pak Lutfi, aduh ini Pak Lutfi kan. Siap. Aku Pak Lutfi lagi ya, kebiasaan ya. Pak Mas. Pak Mas ini Pak Mas. Paknya dilangin. Mas aja, mas aja. Mas Lutfi. Mas Ya. Lutfi ini dari Serang asli kan ya? Dari Pandeglang ya. Pandeglang. Pandeglang ya? Wih, Pandeglang keren. Mana Pandeglang? Pandeglang juga ya? Pandeglang dong. Pandeglang keren. Karena yang nyambung opung jadi opung yang ngobrol ya. Iya. Pandeglang Gitu gitu sih. Oh, Jadi enggak gini ya? ya, Mas. Siap. Lutfi. Iya, siap. Ini kita mulainya dari mana sih? Nggak tahu. Pak Lutfi boleh dibacain aja Pak Lutfi. Natural banget. Ya, Mas, ini kan kita sedang merayakan Hari Musik nih. Bagaimana sih kira-kira nih Mas Lutfi melihat permusikan yang mungkin di daerah Banten aja dulu deh sekarang. Daerah Kira-kira Banten. gimana sih? Satu kata kali ya, kompleks. Waduh, Musikan di Banten. kompleks ya? Kompleks. Dari sudut pandang manapun masih harus banyak diperjuangkan kalau di Banten. Saya juga mikirnya kompleks sih Pak. Iya. Puri Delta tapi kompleks. Kompleks ya, benar. Oh, kompleks. Bisa GPA, bisa. GPA boleh. GPA boleh. Mana itu Mas? Itu perumahan. Apa gedung Kaloran ya, gedung Kaloran. Kompleksnya itu dalam artian apa? Maksudnya memang ke arah yang lebih baik atau memang lebih banyak? Nggak bisa disebut secara lebih baik atau enggak, tapi musik kalau di Banten ya, ini Iya. kan sebenarnya kan temanya musik internasional. Cuma kalau ditarik lagi ke lokal ke Banten, masih banyak yang harus dibenahi, terutama dalam apa ya, pengedukasian anak-anak terhadap musik sangat jauh. Tingkat literasi musikal orang-orang Banten sangat jauh, jadi gitu lah. Jadi masih belum teredukasi dengan baik sehingga mereka tidak sadar bagaimana identitas mereka sebenarnya gitu di Banten. Sebagai orang Banten tuh saya tuh orang yang seperti apa gitu untuk menghargai musik itu. Jadi jauh lah gitu. Cuma saya melihat ini ada harapan positifnya karena sedang bertumbuh. Satu katanya adalah kompleks dan bertumbuh. Kompleks dan bertumbuh ya. OTW menuju lebih baik, Pak. Mungkin salah satunya juga kita melihat adanya pendidikan seni di untuk Salah satunya. Serang ya. Oke. Gitu. Pak Lutfi ini sejak kapan sih Pak kira-kira bermusik tuh emang udah dari kecil apa dari kapan gitu? Dari kecil, Latar belakang bermusiknya. Iya. dari kecil alhamdulillah. Dari lahir udah megang tabla? Enggak. Belum. Apa dari lingkungan keluarga ada yang bermusik juga, Pak? Belum. Jadi dari SMP, Bang, dari SMP saya panggilnya Mang ya, soalnya. Boleh, boleh. Boleh, Bapak. Saya respect Iya, soalnya. kebetulan saya narik beca juga. Oh iya. Beca. Iya, Mang Budi, Mang Akbar dan Iya. Mang Opung. Oke, saya Uwa aja. Iya, wah. Opung jadi bener Opung. Lebih enak ya. Iya. Udah opung lah. Karena terlahir emang di Pandeglang ya otodidak yang literasi musikalnya jauh lebih rendah dibandingkan Serang. Kalau menurut saya gitu secara umum ya, Iya. bukan musikal tradisional atau barat, bukan secara umum gitu. Terus terbuild secara etos kerja dan etos musikalnya di Bandung. Saya terus balik lagi ke sini 2019, jadi kaget lagi mulai lihat lingkungan yang ada di Bandung. Tapi Terutama di Serang. otodidak berarti ya? Awalnya memang gitu, tapi sempat di kuliah di Bandung, punya kesempatan kuliah di Bandung di Seni Musik UPI Bandung. S1, terus saya tinggal 7 tahun di sana, baru saya kembali ke Banten, ngajar di sini. Baru mulai punya gebrakan-gebrakan, akhirnya kenal di sini sejak 2017 kenal Varian, terus nggak lama kenal dengan Mas Dadang dan juga praktisi musikal yang ada di Banten. Nah, baru mulai punya ada gebrakan-gebrakan yang ada di Banten. Nah, Salah satunya
Oh ya. Dan salah satunya karena saya mungkin entusiasnya di musik barat atau alat musik spesifiknya mungkin gitar. Jadi banyak inisiatif saya konser tentang gitar. Nah, kenapa kembali ke Banten gitu? Padahal kan kalau kita lihat dari arus lalu lintas kesenian, terutama musik itu di Bandung kan lebih menjanjikan ya gitu. Lebih panjang. Iya. Karena nggak tahu ya takdir karena memilih dulu pas daftar ke sini daftar CPNS 2019 akhirnya keterima di sini. Jadi ngelihat peluang di sini ada daftar dan orang tua di Pandeglang nyuruh pulang ke sini akhirnya pulang ke sini. Padahal emang udah safe nyaman jadi tukang wedding kayak Waopung di Bandung. Bener. Jadi kayak Waopung tinggal di Bandung gitu ngekos Padahal wedding dan saya- segala macam tapi ternyata takdirnya bawa lagi ke sini akhirnya nggak jadi. Nggak apa-apa sih rezekinya. Nggak apa-apa sih Rezekinya Mas di ya. sini. Ada yang jauh-jauh dari Semarang ke sini jadi dosen juga ada. Ada. Yang dari Semarang, dari Magelang ya. Apa yang gitu? Nah, Gitu Mas. ini mungkin jadi apa ya aware buat kita juga buat teman-teman yang emang di area musik ya. Kebetulan temanya adalah keresahan. Iya. Tapi selama hidup di Serang, Pak ya, maksudnya selama Mas ya berkesenian di Serang, kira-kira apa sih Pak yang dirasain gitu? Apa sih yang enak apa Mas sih? Mas ya Aja, Mas. Jadi keresahan pas di Bandung sama keresahan pas di sini perbedaannya apa gitu? Ada. Dari sudut pandang secara pemain lo ya? Iya. Dari sudut pandang secara pemain. Di sini attitude mungkin ya. Attitude. Masih belum lingkungan tuh masih belum terlalu apa ya namanya supportive. Ya. Jadi belum paham tentang tanggung jawab gitu. Misalkan kalau misalkan main musik ya di sini gitu. Ya tadi yang walaupun sudah sampaikan juga kan kalau udah punya teman ini misalkan udah ada kita mau bikin grup nih, ayo saya udah latihan, ini latihan, iya karena ngulik gitu. Jadi itu sederhana kayak gitu. Kan framingnya ke saya Ya, kan. Berarti bukan, disiplin bukan. dalam bermusiknya ya? Iya, attitude lah. Lebih tepatnya bukan disiplin itu. Nggak masalah kan ada yang memang tidak disiplin tapi dia jago banget ada gitu. Iya. Secara naluriah ada yang kayak gitu. Secara tanggung jawab. Iya, secara itu. Ada yang minta musik tari seminggu doang gitu, misal. Nah, misal. ya, gitu. Nggak ada di PSP mah. Nggak ada. Anak PS dong baik-baik. Tepuk tangan buat PS. Nah, saya baru mau ke sana itu dari sudut pandang yang main, Oh, gitu iya. kan. Atau pelaku atau praktisi dari sudut pandang industrinya atau sekelilingnya atau marketnya, Iya. itu masih belum ada apresiasi yang cukup besar. Karena memang mungkin ekosistem di Serang tentang musik itu, mungkin semuanya ya dari segi kreatif itu kurang itu ekosistem di Serang itu. Iya, bisa dikatakan Penghargaannya seperti untuk itu. para seniman itu kurang. Ke editor 0 rupiah gitu kan? Mau jangan dibahas mas, itu Oh, bukan iya. ada film ini. Kita udah kena ini ya editor ya. Marketnya belum tumbuh, Iya. jadi apresiasinya masih kecil. Termasuk kayak misalkan, apalagi kalau musik tari gitu kan, kebutuhan untuk lomba, FLS 3 Iya. apa segala macam, itu masih di bawah jauh minimum standar. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah menetapkan upah minimum standar untuk pembuatan jasa musik seperti itu sebenarnya. Apalagi misalkan untuk reguler kafe itu sebenarnya ada standarnya. Oh itu tuh udah ada standar. Sebenarnya ada. Kayak misalkan kita mau play musik di kafe-kafe kan ada royalti. Iya. Itu kan turunannya juga ada. Kalau kita main termasuk musik, untuk musisi. termasuk jasa pembuatan musik untuk tari sebetulnya sudah ada. Udah Tapi kan diatur dalam iya, pemerintah. implementasi ke bawahnya tetap belum ada. Karena belum ada regulasi atau orang yang ngawas ke bawah nggak ada. Siapa orang yang bertanggung jawab itu kan belum ada. Gitu. Ya, misalkan Pak Bahlil muter-muter gitu. Misalkan, gitu. Apa yang nyetel gitu. Iya. Ntar lupa matiin kompor. Oh, iya. Enggak, itu ibu-ibu. Belum kebangun lah. Iya, iya, iya. Belum kebangun. Ekosistemnya belum kebangun, lagi bertumbuh itu. Bahkan Jakarta sendiri kan belum seperti itu gitu. Apalagi kita yang di daerah yang katakanlah kota nomor berapa gitu kalau Jakarta nomor 3, nomor 2, nomor 3. Tapi ada kemungkinan nggak sih mas? Ada sangat ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan ya untuk kita bertumbuh menjadi pohon beringin gitu. Nah, Eh, kok pemberian selalu. Tuh. Ada sih ada kemungkinan banyak sih. Soalnya apalagi sekarang era digital segala macam semua gampang dipantaunya. Jadi semua membuat ekosistemnya menjadi lebih baik. Jadi semua orang kan akhirnya punya karya masing-masing. Semua orang naruh harga masing-masing. Jadi tinggal bersaingnya di pasarnya. Di saat yang sama kayak gitu juga marketnya jadi naik. Gitu. Jadi semua berlomba-lomba kan. Misalkan ini band reguler di mana-mana gitu. Semua pengen punya space di tempat kopi masing-masing. Akhirnya semua orang jadi pada bagus. Betul. Nah, Betul. Ini kan tadi dari sudut pandang tadi sisi pemain ya. player. Terlebih lagi kalau dari sudut kita sebagai musisi yang pembuat ya atau Ya. pengkarya Yang itu produce, ya. produce gitu. Produce. Itu seperti apa? Apakah sama tadi kita seperti
menjadi player yang hanya menjual jasa ya ibaratnya. Dan kita yang sebagai player itu regulasi di kita apakah masih harus banyak yang dibenahi? Contohnya tadi kita distribusinya harus seperti apa ke depannya gini. Berat ya sebenarnya kalau pertanyaan tentang producing, karena kan sama balik lagi ke awal tadi, aplikasinya masih belum bagus. Jadi seberapapun kamu bisa produksi musik dengan baik, tetap di sini penghargaannya masih belum besar. Jadi emang harus punya side income untuk survive, untuk menjadi, Kalau cuma fokus di iya gitu susah Satu musik untuk aja menghidupin, gitu kan. untuk menghidupin secara produksi musiknya susah gitu. Masih belum. Nah ini agak melenceng sih, maksudnya tadi kan kita ngebahas tadi yang dibilang sama Pak Lutfi itu tentang income ya untuk si musisi. Iya. Nah kita kan ngebahas tentang keresahan nih. Iya. Keresahan ini sebenarnya seharusnya dirasakan memang yang gimana ya, pelaku musisi atau musisi yang emang di bawah, atau memang yang mereka sudah punya bahasa, udah punya nama ya, Iya. udah punya nama. Emang keresahan itu munculnya dari mereka yang kayak gimana sih sebenarnya keresahan ini? Atau emang yang di bawah yang emang kurangnya diwadahi atau gimana gitu? Atau emang yang di atas juga punya keresahan tersendiri misal gitu? Sebenarnya semua orang punya keresahan, cuma masalah relevansi aja, mungkin kayak kayak kita yang mungkin masih di bawah dalam dunia permusikan yang tidak punya nama sama sekali, yang hidupnya dari reguler atau wedding ke wedding gitu kan, keresahan, punya banyak keresahan. Tapi orang yang musisi sudah besar juga mungkin, atau dosen kita tercinta Mas Dadang kan punya keresahan sendiri, meskipun bandnya sudah punya nama besar di Pekalongan, gitu, di Semarang gitu, tapi tetap punya keresahan, apalagi kan segmentasinya adalah punk gitu kalau beliau. Ya mungkin pada Pasti nggak punya keresahan di Semarang, tapi di sini bikin band lagi biar punya keresahan. Di sini punya band lagi kalau Mas Dadang gitu. Jadi terkait buat keresahan dalam berkarya, ya pasti kita karya itu kan lahir dari keresahan ya. Jadi saya pernah membaca atau pernah mendengar dari beberapa orang mengatakan bahwa kita sebagai musisi yang berkarya itu perlu membawakan isu agar karya itu cepat naik ya. Misalkan isu politik, sosial atau yang lainnya. Tapi kan secara kita lihat kan ini kan makin kalau kita sekarang lihat, sekarang kan dunia musik makin random ya Mas ya, pakatnya. Jadi apakah kita tetap perlu membawakan isu-isu itu agar karya itu akan jadi cepat naik? Apakah hanya kita bebas aja cara berkarya gitu? Kalau kita, menurut saya, menurut keyakinan saya, kalau memang kita mau berkarya tentang sesuatu, terus kita nggak semata-mata kita langsung Maksudnya yang jujur ya gitu. Iya juga gitu, tapi nggak semata-mata kita tuh langsung harus memproyeksikan pada isu tertentu kalau gitu. Kadang kita ngedengar karyanya kita udah tahu kok sedalam apa gitu, kayak Supatani yang kemarin viral ya gitu ya. Sedalam apa sih dia sebenarnya menggali tentang kebijakan Indonesia, itu sangat dalam. Contoh dari lagunya itu. Tapi kalau misalkan kita berangkatnya dari mulai kita mau bikin ini tentang isu ini, pasti akan jadinya receh. Betul ya. Karena itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Jadi kalau kita mungkin memproduksi musik, jangan kita mulai isu dari sini. Emang harusnya tadi yang kalian benar itu, meskipun kita terdengar sangat klise, mulainya dari keresahan diri sendiri. Kalau memang tidak pernah punya keresahan tentang misalkan misalkan Freeport misalkan, ya jangan bikin lagu tentang Freeport, naon jauh atau Freeport mah di Papua kan gitu ya asumsinya. Ya memang yang terdekat dulu gitu. Memang kalau misalkan kita tariknya bakal viral ke nasional, ya belum tentu. Tapi kan bertahap, mungkin nanti ke sana lama-lama dari Serang mungkin bawanya sebanten, mungkin jadi ke gedung DPR atau jadi ke Jakarta atau jadi se-Indonesia atau internasional, kan mulainya dari awal gitu. Nggak tiba-tiba kita yang rame nih misalkan kayak Pak Bahlil misalkan, pengen bikin lagu tentang Pak Bahlil, oke gitu kan. Emang seberapa kenal kita kan sama beliau, kan nggak kenal. Bertahap ya. Bertahap. Berarti untuk musisi-musisi yang masih merintis atau seperti kita nih yang masih baru mulai, pada intinya berarti kita buat aja dulu, bikin aja dulu, nggak usah kita temakan seperti apa, harus bawa begini. Ya karena mungkin keresahan juga kan bukan hal yang bukan cuma hal yang buruk ya, maksudnya keresahan itu kayak kita mencari sebuah masalah, misalkan dalam skripsi kan nggak perlu yang ini masalahnya apa nih, ini buruk nih, ini apa ya masalahnya gitu. Bahkan hal yang bagus pun itu harusnya menjadi keresahan kita. Misalkan kayak ngelihat pemandangan indah, kita bikin lagu tentang pemandangan indah, itu kan bukan keresahan sebenarnya. Tapi memang hal-hal yang emang menarik aja di mata kita. Menurut saya sebagai pelaku seni atau praktisi seni, itu kita harus pandai-pandai memotret kejadian-kejadian di luar kesenian, terus kita analogikan menjadi sebuah karya seni. Itu doang. Kadang-kadang kita tuh saya mah anak musik, jadi saya mah pengennya main musik aja. Saya main gitar, jadi saya pengennya nguliknya repertoire tentang gitar. Padahal di kejadian-kejadian di dunia nyata, misalkan
jangan jauh-jauh kesenian-kesenian yang lain, terus kita respon, terus kita pakai musik, itu kan jadinya unik. Betul. Sesederhana itu aja sebenarnya. Bagaimana dengan musisi-musisi yang emang sudah maksudnya mohon maaf ya berumur gitu? Mereka kan mungkin tidak menggunakan teknologi pada akhirnya gitu. Siapa contoh? Mas Dadang gitu. Padahal apa? Nah, sekarang juga kontennya udah lucu-lucu terus. Nungguin maju lebaran ya. POP POP ya udah main. POP nggak sabar besok lebaran. Ya mungkin larinya bukan ke musisi sih yang gue tahu tuh kayak yang sekarang tuh namanya wayang pakajali gitu. Mungkin di Banten udah rame ya gitu. Tapi ternyata emang dia nggak main media sosial gitu. Apa emang dia bisa disebut dalang atau bukan gitu. Nah, itu yang akhirnya kalau misalkan yang berumur musisi gimana? Yang tidak menggunakan platform media platform digital misalkan. Ya itu yang susah ya. Maksudnya kan kalau konteksnya ke bawah nih, ke umuran kita nih yang memang baru merintis, ya kita lihatnya sederhana portofolionya adalah Instagram. Tapi kalau di luar itu emang rada susah. Agak susah. Tapi kan kalau ada emang, nggak gitu? Kalau emang dari mereka ada tim kreatifnya kreatif. atau di Mungkin YouTube kan, misalkan, iya, karyanya bisa ada. diatur kan. Karena kan dalam sebuah tim kan pasti ada yang muda-mudanya juga. Iya. Kayak yang itu MBG, yang itu tuh yang tua tuh ada kan, dia walaupun udah berumur kan dia tetap main alat tradisi itu yang Ya viral. Betul. Dia intinya berkegiatan seni aja sih. Terlepas dia mau bikin karya lagu, mau simple, mau ajeb-ajeb dugem segala macam, mau EDM apa, ataupun sekalipun cuma tapal-tapal kayak gitu, saya rasa itu yang paling sederhana untuk menyimpulkan dia musisi atau bukan adalah portofolionya. Ada nggak dia main musik gitu? yang kayak viral tuh kalau yang ini yang tik dam dam yang India tuh tapi yang udah diedit ya. iya tik dam dam Jadi tadi saya udah edit. iya tapi emang sekarang emang masuk Jangan ngarah ke situ. iya Tapi ya saya sedikit cerita, waktu dulu tuh Banyak juga nggak apa-apa. Iya, saya sebenarnya dulu waktu kuliah seni musik UPI Bandung itu tidak berniat untuk menjadi gitaris. Memang awalnya mulainya basicnya gitar. Pas nyampe ke sana ketertarikan karena banyak senior yang main alat macam-macam. Jadi saya dari kampung yang tidak tahu not balok, yang cuma tahu Vinjil saya lagu More Than Word, datang ketemu ke sana tiba-tiba ada depan saya main bah lagu, depan saya ambil baca notasi main bah gitu. Anjir, sampai sakit pakai gitu kan, kaget, shock segala macam lingkungan. Akhirnya saya ternyata kuliahnya itu saya bukan gitar, tapi saya trompet kuliahnya. oh Trompet saya main beras di sana. Terus Spesialis alat tiup berarti. spesialisnya dari tiup ke string jauh ya Iya tadi kan begini. iya, maksudnya saya ngeliat covernya banyak, terus di ujung-ujung sana niup main saksofon, terus gesek cello, gesek biola banyak gitu. Akhirnya saya menemukan, ya udah saya tertariknya main trompet. Nah, pas saya milih trompet, justru saya punya culture shock sendiri. Ternyata susah main alat tiup. Dan portofolio saya ternyata di Instagram lebih banyak main gitar. Dan sampai sekarang anak-anak seni musik UPI yang mungkin deketan sama saya, irisannya 2012 itu tahunya misalkan Alutfi mana? Alutfi gitar atau Lutfi gitar saya tahu. Nggak ada yang tahu bahwa kuliah saya trompet. Bukan trompet. Nah, bahkan sekarang saya udah pulang lagi ke Bandung ke sini, mainnya saksofon lagi, kafir lagi, jadi jauh, nggak nyambung lagi jadi jauh. Ya benar sama. emang sepenting itu ya, maksudnya emang ada teman saya juga sebenarnya kuliah teater di sini tuh. Iya, karena di Instagram itu musik, makanya kalau ada yang tinggal ngechat, bisa nggak bikinin musik gitu. Iya. Bahkan bukan mahasiswa doang yang datang ke Iya. Dosen juga kan Ternyata kan portofolio kan, yang bukan di situ. Oh iya, sorry. Bukan di sini. Ternyata kan portofolio kan. Iya, mau kuliahnya apa juga portofolio. bener. Tapi Mas Lutfi nih, Siap. gini ya, ini kan kayak menyampaikan sebagai misalkan mahasiswa musik ya, Ya. atau sebagai mahasiswa musik yang masih menjadi mahasiswa atau yang udah atau kayak kita yang pernah kuliah musik. Jadi kan kerasa kuliah teater. Iya, kuliah Iya. teater walaupun kegiatannya musik ya. Ada musiknya. Bentar saya haridang ini. Bukan. Enggak ada pakunya ya? Nggak ada pakunya ya? Kira ada pakunya, maaf. Press lipstick, udah press lipstick. Ini baru ada tuh. Udah beres situ. Berarti kan tandanya kita misalkan walaupun latar belakang kita basicnya musik ya, entah apa aja, alat musik apa aja, bahwa ketika kita masuk dunia kampus, ranah edukatif atau akademisi, berarti kita tandanya mulai dari nol lagi ketika udah masuk kampus itu. Kuliah tuh bukan mengajarkan skill, tapi mengajarkan etos. Etos. Etosnya tuh. Mengajarkan etos.
Lu mau di trainnya sebagai apa di kampus, begitu udah lulus mah ilmunya bukan ilmu dari kampus. Betul. Iya. Skill etosnya aja. etos. Dia ternyata menemukan akhirnya memisahkan walaupun jadi main drum gitu kan gak ada yang tahu kuliahnya mungkin apa. Betul. Umur memang ada yang tahu. Memang ada yang tahu. Iya. Saya masih di sini. Ya maksudnya artinya kan selalu akan ada saya kuliah nggak dapat apa-apa, selalu kayak gitu. Padahal secara tidak langsung yang dilatihnya adalah etos dan attitude tadi itu. Begitu sudah lulus, sebenarnya yang diajarkan selama ini di kampus kuliah itu adalah bagaimana kamu bisa membuat portofolio kamu sendiri. Itu sebenarnya mah. Berarti selama ini kalau ngomong saya dulu nggak misalkan kuliah drum, saya nggak apa, enggak kok. Selama ini kita mengajarkan Opung supaya bisa memproduksi, bahwa dia tuh di ujungnya nanti bisa memproduksi portofolio menjadi drummer. Udah, dianya nggak sadar gitu. Kebanyakan dari kita nggak sadar. Itu yang sebenarnya Sampai sekarang juga saya nggak sadar. Wah, bukan. nggak sadar. Kamu mau nggak sadar diri kan? Nggak sadar diri. Iya, kalau pengen diajarnya, oh saya kuliah musik tapi saya kok nggak jago-jago main gitar, ya jangan kuliah, les musik. Betul. Nah, iya. Les. Soalnya kan itu kadang itu yang masih menjadi keresahan di mana ketika kuliah bermusik kan Iya. ada nanti ketika dia mau biasanya itu ketika mau masuk apa konsentrasi ya Konsentrasi. atau sekarang nih buat adik-adik yang perlu ilmu-ilmu kiat-kiat ya kan konsentrasi gitu dia tuh masih bingung bahwa aku nggak bisa apa-apa loh, aku belum bisa ini, Aku nggak punya basic. aku nggak punya basic, Punya basic, punya basic. Punya basic. Punya basic. ataupun yang ketika udah masuk konsentrasi mereka itu masih ada keresahan yang dimana belum ngerasa bisa apa-apa gitu. Padahal kan yang seperti Mas Lutfi tadi bilang bahwa mengajarkan etos ke arah sananya gitu. Ya berarti enggak, karena saya bukan terlahir dari jurusan prodi seni pertunjukan ya, jadi saya juga tidak bisa secara gamblang memberikan tips yang sangat bisa dipakai gitu. Cuma hanya bertahun-tahun ini saya senang ngobrol sama Mas Dadang, sama Pak Rian gitu, senang mengawasi teman-teman karena gimana pun saya hidup di lingkungan seni itu, saya di lingkungan musik terutama ya, karena jadi saya pengen datang ke sini tuh pengen punya banyak sekali harapan gitu, termasuk kayak ngobrol sama Mas Dadang, Mas ayo Mas kita bikin ini gitu. Maksudnya tips atau saya ngasih tahu ke teman-teman justru peran seniornya yang sangat penting di sini. Peran yang sangat seniornya penting di sini. Dan adik-adik juga maksudnya yang mahasiswa gitu. Jangan cuma merasa bahwa gue tuh nggak pede main musik, aku bingung nih milih konsentrasi apa. Gimana kalau cobain semua? Gitu. Terus menurut kamu dari beberapa pilihan ini yang mana yang kamu pede up jadi portofolio kamu? Nemu Maka itu titik yang nyamannya diputuskan. ya. Iya, maka itu yang diputuskan. Ternyata waktu saya milih trompet tuh saya nggak pede loh, maksudnya bikin konten main trompet tuh sekali dua kali dong pas kesini lebih senang ngulik gitar, main gitar. Ternyata secara nggak langsung, bukan berarti itu kesalahan ya, tapi ternyata orang tuh akan ke-build sendirinya, nemuin jalannya gitu. Bentuk sendiri ya. Betul, nggak bisa diarahin. Emang ada yang ngomong ke saya, kayaknya nih Lutfi nih kayaknya nggak cocok nih main trompet, cocok main gitar, enggak. Dosen saya yang sering bilang gitu, waktu saya kuliah aja, kamu pernah manggung nggak? Jarang Pak. Kamu harus sering manggung. Itu aja. Terserah kamu mau panggung apa gitu. Iya. Berarti kan itu kan artinya waktu zaman dulu kan portofolionya nggak ada Instagram. Iya. Makanya dosen bilang harus manggung. Baru kerasa. Sekarang kan ada Instagram. Bukankah Instagram adalah panggung yang Panggung ya. sederhana aja gitu. Kan lihat respon orang. Iya. Lihat respon orang. Lihat rame. Kadang kita kan kalau postingnya suka lihat diri sendiri. Ih bagus ya gitu. Nah pede nggak? Berhari-hari itu ada di postingan kita. Kalau kita nggak pede berarti itu bukan jalan yang harus kita pilih kayaknya. Iya. Kan sebenarnya gampang. Sebenarnya gampang kan dalam kita memilih konsentrasi itu. Kalau kamu bingung memilih konsentrasi apa, paling tidak kamu tahu yang tidak pengen kamu pilih apa. Misalkan saya gitu ya masuk PSP, kan saya nggak bisa nari ya. Makanya saya suruh nari. Misalkan kalau di sini, kayaknya saya nggak pede deh nari. Itu pasti bukan pilihan saya. Gitu. Tinggal kita eliminasi aja. Saya apa teater, apa musik ya, misalkan gitu. Gampang. Berarti emang kuncinya itu di PD ya. Lu PD-nya di mana? Iya. Itu yang mana yang stay buat jadi portofolio kita tuh selamanya. Iya. Karena kita akan dikenal sebagai itu. Lutfi gitar itu terus kenal, Opung drum tuh terus aja nempel. Betul. Beneran. Akbar kresek. Itu domisili. Iya. Domisili. Jangan ditulis. Karena Domisili. bass kan Kresek. enggak. Iya. Kamu juga enggak main. Enggak. Iya. Iya. Akbar kresek itu. Iya. Iya. Gitu. Jadi itu yang akan pasti nempel melekat di kita. Yang tidak kita sadar adalah anak-anak kuliah seni itu nempel detailnya. Berarti Iya. sepenting itu ya Mas Lutfi personal branding dalam Itu bersenian tuh. sangat. Sangat. Makanya sangat disayangkan kalau postingan nol gitu. Iya, postingan nol ya. Saya sadar ya overthinking dan segala macam kan mempengaruhi pola pikir gadget ya. Tapi
2026 in this ekonomi nggak bisa lu kayak gitu. betul. Apalagi kalau lu pengen survive dengan kehidupan kayak gini, nggak pengen ngapa-ngapain, pengen tidur-tidur dong di rumah, wah berat. Harus rajin-rajin Iya. bikin konten. Pengen jadi birokrat atau pengen jadi guru, jadi dosen nggak mau. Pengennya jadi seniman, posting nggak mau. Wah, Banyak lagi teman saya yang nggak mau jadi guru itu. iya. Ada yang udah jadi keluar jadi guru. Aduh. Saya itu mah ya. Ngapain sendiri lo? Ngapain sendiri? Tapi ya pada akhirnya sekarang tuh gampang gitu ya Pak untuk nyimpan si portofolio ya. Nggak serta merta harus kenal si ini kenal si itu. Jadi tidak butuh validasi orang, udah aja tinggal lu lihat aja nih Instagram gua suka main musik. Iya. Ini cara main gua kayak gini mungkin gitu. Ini keren ini keren ini. Iya, sadar tidak sadar. Siapa yang minta ini? Bagus bagus. Kalau ente kesini, Iya. ini kan seukurannya. Bagus loh. Bisa. Mas. Siapa ini yang mindahin? Lagi Keren. Plot twist. kenapa harus kendang sih ini? Ya ada alat musik Masih. lain tau sih kendang. Maksudnya makan tempat aja kok kendang. Berarti peran-peran di platform digital tuh sekarang memudahkan ya untuk para pelaku musik atau pelaku. Iya, memudahkan. Lebih Di memudahkan. satu sisi ya gitu, jadi persaingannya ketat. Terus bikin overthinking juga kan. Kok overthinking? Why overthinking apa? Ya kan banyak musisi jago, penari jago. Tolak ukur jago tuh seperti apa sih Mas? Iya. Rame viral kan bukankah numbers matters? Karena kalau lihat angka postingan nggak ada yang nonton, tiba-tiba lihat begitu drummer jago, misalkan rame viral, komen dan segala macam, bukankah itu sedikit menurunkan mental kita? Karena itu yang saya rasakan juga kok. Begitu. Tapi pada akhirnya nggak tahu Mas. Maksudnya kayak kemarin coba Budi jajal yang ini kan Budi kan bukan bener di gitar itu, bukan di Iya. musik lah gitu. Iya. Akhirnya rame gitu. Dan menurut dia kayaknya bukan tentang bagaimana sejago-jagonya orang main gitar akhirnya diupload dan viral. Gitu. Betul. Makanya ini biar coba kita rubah sudut pandangnya bahwa yang viral itu belum tentu dia Betul. jago gitu. Bahkan ada yang emang nggak rame sama sekali dia jago banget gitu. Tapi nggak kelihatan sama yang lain gitu. Kita nggak bisa sepakat bahwa viral itu Nah, bagus. itu Tapi ya. kita sepakat ada angka yang lebih besar. Iya sih itu yang akhirnya merubah Iya, mental. itu aja. Oh iya betul sih. Viewsnya aja yang lebih besar gitu. Kita sepakat. Ini sejelek-jelek garam dan madu viral garam dan madu. Gimana? So, oh banyak yang benci gitu ya kritik Iya, garam dan madu. bener-bener. Iya, oh segala macam musik apa nih? Iya. Loh, kalau banyak yang denger gimana? Buat teman-teman semua ada yang mau mukulin Akbar. Tapi nggak ada kesal sama Akbar gitu. Saya mau mukulin Akbar bisa. Mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Kalau nggak punya pertanyaan nih masih banyak yang belum ditanyain. Nggak usah. Apalagi tadi terkait yang agregator tadi yang dibahas sama Iya. Bos. Itu kan menurut saya menarik ya. Mungkin ada pertanyaan dari siapa ada? Nanya kayak dia panjang ini urusnya. Orang kediam-diam aja. Apa aja? Ayo keresahan dalam apa gitu? Iya, misal Apa aja yang resah-resah gitu? ini ada anak musik Ada anak musik nggak ada kayaknya. Anak musik? Nggak ada tuh. Tuh kan ngaku sebagai yang pakai topi hitam juga anak musik ini ya. Topi musik, itu topi musik. Gak kelihatan soalnya. Maaf. Iya. Ada lagi yang mau nanya ini, tolong ini, ada kepanjang. Oh, Pak Ari. Saya masuk. Ya, Kan? Ya, silakan yang lain ada. Ditolak dong. Namanya Pak siapa? Nicknya. Yang mungkin yang tadi itu masalah apa itu Agregator. aplikasi gitu Iya, ya, aplikasi. aplikasi ke apa itu digital musik platform. DSP. Pernah beberapa kali mata kuliah komposisi musik itu kan keluarannya adalah publikasi itu, yang pada akhirnya sudah dipublish. Dan kenapa pada akhirnya mereka itu kayak semacam punya karya, tapi setelah dipublish itu tidak punya kebanggaan. Iya. Yang pada akhirnya sampai sekarang itu viewsnya atau pendengarnya ya stuck sejumlah itu saja, nggak pernah nambah sampai sekarang. Apakah bagaimana sih kalau menurut sudut pandang Mas Lutfi itu untuk meningkatkan kepercayaan dirian atas karya yang sudah diciptakan? Waduh. Oh sama kayak ini, kasusnya kayak ada band. Bandnya nggak pede buat bawain kalau di konser. Jangan lupa untuk teman-teman yang dengar doa ya restu. Oh pamer. Biar bangga, saya punya kebanggaan ya. Yang bangga kan Anda doang.
ditayanginnya cuma pas lagi wedding doang. Genre wedding. Ya, bagaimana Mas? Aduh, izin nih Mas, saya kurang tahu sebenarnya untuk bagaimana meningkatkan PD. Mungkin nanti Mas Adang bisa yang akan lebih tahu ya maksudnya tentang bagaimana kondisi psikis mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Cuma itu berdasarkan pengamatan saya karena saya masih mengamati seni musik UPI ya. Hima musik UPI itu masih mengamati. Salah satunya yang dia bikin itu kayak gitu Mas. Jadi agregator bikin terus itu tuh kalau ada posting satu grup ya, saya nggak tahu ini grupnya grup apa, namanya apa, siapa yang main nggak tahu, tiba-tiba muncul aja single release di Hima Musik. Itu di up sama semua orang, semua akun himpunan segala macam itu nge-up itu. Oh dari himpunannya Iya, support juga. dari Himpunan juga ya himpunannya ya. Himpunannya. dari himpunan, iya himpunan misalkan membantu proses rekaman. Oh, Itu dibantu yang- ya. proses rekaman. Dipromoin gitu ya. Exposure. Tapi kalau Ya. himpunan yang minta recording gimana? Terus di up kan dari himpunan, semua himpunan yang sekitaran karena kan kita fakultasnya FPSD seni dan desain. Terus tari nge-up, seni rupa nge-up gitu. DKV semua nge-up. Terus ngebantu nge-up. Ke fakultas juga naik ada rilisan itu. Dan dibuatkan rilis partinya. Itu yang saya wah gila. Iya, dibuatkan tanggal rilisnya memang sekitaran kampus, tapi dibuatkan gitu. Mungkin bantuan Hima atau saya mengerti, tapi ada rilis partinya gitu. Single doang. Dan ada beberapa yang tidak berkesinambungan panjang juga, ada juga Mas yang kayak gitu. Tapi ada juga yang sampai jalan terus. Padahal saya lihat rilisan ini sama rilisan ini, siapa sih orangnya? Ternyata orang yang sama beda band gitu. Tapi kan orangnya akhirnya produktif gitu dan nggak masalah. Gitu. Saya ngeliatnya gitu. Berarti kan memang marketnya harus di ini kali ya. Berarti mungkin dari press release dan press kit juga dibantuin sama. Iya. Asik banget itu. Dibantuin tuh ya. Asik banget itu. Sini. Salah itu kesini ya. Nah gitu. Iya. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Lutfi. Terima kasih kita ucapkan sudah datang. Terima kasih. Udah pelan-pelan aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Lutfi nih Terima kasih. yang udah datang ke sini jauh-jauh dari Bandung. Pandeglang. Iya kan? Oh, Bandung, ya. Bandung dulu, Oh, daftar iya. CPNS di sini kan itu ceritanya. Jauh dong. Jauh. Ya. Itu perjalanan karir, perjalanannya. Sekarang kalau Pak Lutfi nggak dari Bandung kuliah musik, apa Iya, bakal kan? duduk di sini? Enggak kan? Beda perjalanan. Iya itu jauh dari Bandung ke sini Iya, kuliah sih, musik dapet CPNS datang ke sini Iya, CPNS. Terima kasih nih Mas Lutfi. Mudah-mudahan kita bisa bikin project Iya. musik dan bersama Pak Dadang nanti Mas Dadang dan Pak Teguh mungkin bikin ini apa ya? Apa itu? Apa? Kuartet string itu ya? Iya. Udah bubar ya? Nanti kita bangun SG part 2 ya Pak. Sentra gitar family sama Pak Dadang ya Pak. Bubar. Ih, kan pindah ke teknik kan? Ya, Mantap. semoga tadi saran-saran yang Pak Lutfi bilang itu akan terlaksana oleh himpunan Hima Seni ini. Iya. Ya, Dikaji lebih ini dikaji lagi lah. lebih lagi. Tanya lagi ke Harus terlaksana sih. harus terlaksana sih, keren sih sumpah. Iya sih, Keren asli sih. ya Pak. Bantu banget itu. Ya boleh nih jadi membersamai juga sama kabar-kabarnya ya. Dream come true banget. Siapa ini orang? Mau ada penjelasan. Sambutan Pak Dadang. Kan belum closing statement ini. Sambutan Pak Dadang. Iya nanti kita setelah membuka segmen, Oh, iya. penyerahan nanti foto sama. Oh gitu. Iya. Biar agak panjang aja ngeditnya. Ah ini. Nah, ini kan Iya. ini kan dikat. Dikat selama ini dikat. Saya ngomong panjang lebar ini dikat. Oh, ada. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih dan terima kasih Mas Lutfi, terima Terima kasih kasih, teman-teman Mas Budi, yang mudah-mudahan Mas apa yang kita Mas bicarakan Afun, pada saat terima kasih. pada saat ini menjadi Manfaat. apa ya, manfaat untuk teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah. Berkah. Oh iya, berkah ya. Muridku. Ya. Siapa aja? Dan kita tutup. Apa nih nutupnya gimana nih? Dan. Perayaan hari musik. Tadi teh Pembukaan bingung, penutupan tengah doang nih ya. Tadi teh ngebukanya gimana sih? Tadi ngebukanya gimana? Gini aja tutupnya ya. Perayaan hari musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Berkah untuk. Oke, siap ya. Saya ngomong perayaan hari musik. Apa lagi abis itu? Iya langsung Pak. Kan yang punya ide. Perayaan hari musik. Wassalamualaikum. Oh ya, oke. Perayaan hari musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Berkah.
was the number one. One is the loneliest number that you'll